salli ala Muhammad. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan kepada Rabbihim, kepada Tuhan mereka, yatawakkalun, mereka bertawakal, memasrahkan segala urusannya. Jadi setelah berusaha semaksimal mungkin dengan keilmuannya, bersungguh-sungguh beribadahnya, didasari dengan keimanannya, kemudian hasilnya kita pasrahkan kepada Allah. Jangan ujuk-ujuk tawakalnya sebelum berusaha. Jangan ujuk-ujuk tawakal sebelum berdoa. Berusaha sungguh-sungguh, beribadah sungguh-sungguh, berdoa sungguh-sungguh, terakhir hasilnya kita pasrahkan kepada Allah. Karena yang dilihat oleh Allah adalah prosesnya, bukan hasilnya. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi ridwanullah alaihim ajma'in. Syaulillahi lahum wal Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadrat ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wa syuhada'i wa sholihin wa sahabati wa tabi'in wal ulama'il 'amilin wal musannifil muhallisin wa jami'il malaikatil muqarrabin wa khususan li Abdul Qadir Jilani syaulillahi lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Khususan orang tua kita, bapak dan ibu kita, sesepuh kita, para guru kita, minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Syaulillahi lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi zidna ilma wa wasi' rizqi wa barik bima razaqtana waj'alna mahbuban fi qulubi 'ibadika wa 'azizan fi uyunihim waj'alna wajhan fid dunya wal akhirati wa minal muqarrabin katsiran nawali ya hasanal fi malihi ya qa'iman bila zawal ya mubdi'an bila mithal wa lakal hamdu wal minnatu wa syarafu ala kulli halin. Allahumma akrimna bi nuril fahmi wal hifdhi warzuqna al hikmah wa ilhaman malaikatil muqarrabin wa amalan maqbulan bil laili wa nahari arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bisirril Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala Muhammad ya Rabbi shalli alaihi wa sallim. Allahumma shalli ala Muhammad ya Rabbi shalli alaihi wa sallim. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Kalamu qadimul la yumallu sama'uhu
فيه ونور به فمي وقلبي ومقلاتي وهب لي به فتحان وعلما وحكمة وأنس به يا ربي بالحب وسعتي وصل وسلم كل يوم وليلتي على من به الرحمن يقبل توبتي وآل وأصحابي كرام أئمتي بهم يغفر الغفار ذنبي وزلاتي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Surah Al-Anfal ayat 1. Yuk pengen tahu santri. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka 'anil anfal qul anfal lillahi war rasul wattaqullaha wa aslihu dzata bainakum wa ati'ullaha wa rasulahu in kuntum mu'minin. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sadaqallahul azim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Ulaika humul mu'minuna haqqan lahum darajatun inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka 'anil anfal. Mereka bertanya kepada engkau wahai Kanjeng Nabi Muhammad, anil anfal, atas harta rampasan perang. Qulil anfalu lillahi war rasul. Katakan wahai Kanjeng Nabi Muhammad bahwasanya harta rampasan perang itu lillahi, milik Allah, wa rasuli, dan milik Rasulullah. Fattaqullaha, maka bertakwalah, takutlah kalian kepada Allah. Wa aslihu, dan perbaikilah kalian dzata bainikum, dasar-dasar hubungan di antara kalian. Wa atiullaha, dan taatlah kepada Allah, wa rasulahu, dan taatlah kepada Rasulullah, in kuntum mu'minin, jikalau kalian betul-betul kalian mukminin, mempunyai iman di dalam hatinya. Jadi ini ceritanya tentang harta rampasan perang, tentang hasil. Jadi kalian kalau ingin hasilnya memuaskan, harus berperang, harus berjihad, harus bersungguh-sungguh, harus berjuang. Perjuangan pasti ada pengorbanan, ya. Bukan kayak kemarin, ya. Bukan kayak Idul Kurban, bukan. Karena nggak bisa kurban sapi, nggak bisa kurban kambing, akhirnya kurban perasaan. Ya, jangan tiru kalau kurban perasaan itu. Ini hasil. Tujuan kalian apa? Harus diperjuangkan. Niatnya kalian apa? Harus diluruskan. Semua harus berdasarkan keimanan. In kuntum mu'minin, harus didasari dengan keimanan.
Amalan apapun, ibadah apapun, semua harus dilandasi dengan keimanan. Gak boleh dengan hawa nafsu, gak boleh dengan akal-akalan, harus dengan keimanan. Jadi ini diceritakan setiap ada peperangan pasti ada harta rampasan perang. Harta rampasan perang itu juga strategi dalam peperangan. Jadi kalau mau berperang itu bawa harta yang banyak, bawa istrinya, bawa budak-budaknya yang perempuan itu adalah salah satu strategi dalam memenangkan peperangan. Sama juga dalam kita tujuannya yang dilandasi dengan keimanan, pasti ada yang memerangi. Siapa? Setan. Setan pasti akan menggelincirkan, akan menjatuhkan kita, sehingga apa yang kita niatkan, apa yang menjadi tujuan kita tidak tercapai. Makanya hati-hati. Al-harbu khad'atun. Harb, peperangan itu adalah strategi. Harb atau peperangan itu adalah tipu daya, tipu muslihat. Makanya hati-hati. Makanya kalau hijrah itu karena Allah dan Rasulnya, bukan karena keduniaan, bukan karena perempuan yang hendak dinikahi, tapi harus niatkan lurus karena Allah dan Rasulnya. Makanya hati-hati ya. Perjuangan ini pasti ada pengorbanan, pasti ada yang terluka, namanya perang ya. Fisiknya terluka, hatinya terluka, itu biasa. Hanya harus berkorban ya. Termasuk korban perasaan. Harus jiwanya jiwa yang tangguh ya. Tak boleh jiwanya merempeng, yang tangguh, yang kuat. Kalian dididik itu untuk jadi pemuda yang kuat tanpa mengandalkan siapa-siapa. Ya. Pemuda, kata Sayyidina Ali, laisal fata mayyaqulu kana abi, walakinnal fata mayyaqulu ha ana. Aku bisa. Bukan bapakku bisa, bukan. Gak boleh mengandalkan orang tua. Harus mandiri, harus bekerja keras, harus belajar sungguh-sungguh untuk mencapai cita-cita kalian. Kasihan orang tuanya ya. Kalau kalian gak mandiri, kalian gak sungguh-sungguh, kasihan orang tuanya yang berharap banyak bagi anak-anaknya. Bagaimana anak-anaknya harus lebih baik dari orang tuanya. Itu harapan orang tua. Semua orang tua punya harapan terhadap anak-anaknya. Minimal melihat anak-anaknya rajin ibadah, minimal melihat anak-anaknya jadi anak yang soleh-soleha, yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Itu sudah bahagia orang tua. Apalagi melihat cita-cita anaknya tercapai, anaknya menjadi anak yang sukses. Sudah sukses soleh lagi, sudah sukses beriman lagi, sudah sukses bertakwa lagi. Itu bukan cuma kebanggaan orang tua, namun menjadi kebanggaan kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya niatnya diluruskan, jangan sampai niatnya belak-beloknya, jangan sampai belak-belok terjatuh. Jadi strategi perang itu strategi. Sedangkan perang tadi juga tipu muslihat, khot'atun, strategi atau tipu daya. Banyak yang dibuat strategi, ditampakkan harta rampasan hartanya yang dibawa itu wakil banyak, bawa kuda, bawa unta,
terus bawa perempuan-perempuan, biar mereka tidak konsentrasi, tidak fokus pada hasilnya, tujuannya apa peperangan. Makanya waktu perang di Uhud, Kanjeng Nabi beserta pasukannya kaum muslimin kalah karena tergiur, terpedaya oleh harta yang dibawa oleh kaum musyrikin. Sudah diatur strateginya sama Kanjeng Nabi, tim pemanahnya ada di atas bukit, sudah kocar-kacir ini sudah. Khalid bin Walid waktu itu masih jadi musuh, tahu kalau tim pemanahnya sudah turun semua dari atas bukit, disambung, muter dari belakang, diganti, terus dipanah, mati. Itu kalau harus taat kita kepada Allah dan kepada Rasul, harus taat. Kalau kata Rasulullah, tim pemanah jangan turun ya, apapun yang terjadi jangan turun. Ternyata harta rampasan perangnya Waqih itu memang strateginya dari peperangan seperti itu. Loh, aku kok nggak kebagian nanti ini. Turun tim pemanahnya, ketahuan, di situ disandung dari belakang, diambil posisinya, dipanah dari atas juga mati. Termasuk pamannya juga mati. Ya. Makanya hati-hati dunia ini ya. Kalau nggak betul-betul orang yang beriman, yang megang akan jadi fitnah, akan berbahaya. Makanya kalau yang beriman aman, katanya aman. Dan anfal ini bukan tujuan ya. Anfal ini nafal itu tambahan. Seperti kalau kita sholat tahajud, gimana ayatnya? Wa minal laili tahajjud bihi nafi. Iya, itu kan tambahan. Nafil itu tambahan untuk menyempurnakan. Jadi bukan tujuan. Tujuan kita hanya taat wa atiullah wa rasulahu. Kita hanya taat kepada Allah dan Rasulnya. In kuntum mu'minin. Semua itu harus didasari dengan keimanan. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Ini ciri-cirinya orang yang beriman. Sesungguhnya hanya orang-orang yang berimanlah, alladzina, yaitu orang-orang yang idza dzukirallahu, ketika disebut namanya Allah, wajilat qulubuhum, maka akan bergetar hati mereka. Jadi kalau orang-orang yang beriman ini tatkala disebut namanya Allah langsung connect, gitu. Hatinya langsung bergetar. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu, dan ketika dibacakan atas mereka ayatuhu, ayat-ayatnya Allah, bisa ayat kauniyah, bisa ayat qauliyah, zadathum imanan, bertambah mereka apanya? Keimanan. Jadi iman itu berlevel-level, level 1, level 2, kayak mie gacoan, berlevel-level. Tingkatan hati ada berapa? Ada berapa? Ada 5. Hatinya ada 5, berarti level keimanan juga ada 5. Apa aja? Tingkatan hati ada 5. Yang pertama basiro. Yang kedua nadiro. Yang ketiga fu'ad. Yang keempat sir. Yang kelima latifah. Itu tingkatan hati. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan kepada Rabbihim, kepada Tuhan mereka yatawakkalun, mereka bertawakal, memasrahkan segala urusannya. Jadi setelah berusaha semaksimal mungkin dengan keilmuannya, bersungguh-sungguh beribadahnya,
didasari dengan keimanannya, kemudian hasilnya kita pasrahkan kepada Allah. Jangan ujuk-ujuk tawakalnya sebelum berusaha. Jangan ujuk-ujuk tawakal sebelum berdoa. Berusaha sungguh-sungguh, beribadah sungguh-sungguh, berdoa sungguh-sungguh. Terakhir hasilnya kita pasrahkan kepada Allah, karena yang dilihat oleh Allah adalah prosesnya, bukan hasilnya. Alladzina yuqimuna shalah. Orang-orang yang beriman tadi, ciri-cirinya yuqimuna shalah, mendirikan sholat, menegakkan sholat. Tidak ada waktu luang kecuali sholat, termasuk sholatun daimun, sholat daim, zikir terus kepada Allah tanpa putus. Wa mimma razaqnahum yunfikun, dan sebagian rezeki yang diberikan kepada mereka oleh Allah, yunfikun, mereka infakkan, ya. Jadi nggak boleh belit-belit, ya. Nggak boleh cerit-cerit. Kalau diberi rezeki oleh Allah, sebagian harus kita infakkan. Itu semua ciri-ciri bagi orang yang beriman. Ulaika humul mu'minuna haqqan. Mereka itulah orang-orang yang beriman yang sebenarnya, ya. Lahum darajatun inda rabbihim, milik mereka lah darajat inda rabbihim, di sisi Tuhan mereka. Apa derajatnya? Taqwa wa maghfiratun, dan mereka mendapatkan maghfirah, ampunan, wa rizqum karim, dan mendapatkan rezeki yang mulia, yang halal, thayyiban, dan baik. Inilah ciri-cirinya orang yang beriman, bertakwa kepada Allah, kemudian memperbaiki dasar-dasar hubungan mereka di antara mereka. Makanya kalian adalah bersaudara sesama iman, sesama orang-orang yang beriman ini bersaudara. Innamal mu'minuna ikhwatu, kalian bersaudara. Jadi kalau kalian ada sesuatu permasalahan, harus kita perbaiki. Dasarnya apa? Didasari oleh keimanan. Jadi kalian harus bersaudara karena ada ikatan keimanan. Perbaiki dasarnya. Zatah ini dasar hubungan. Apalagi saudara kandung, satu darah. Dasarnya apa? Ya saudara kandung. Masa ada saudara kandung bermusuhan? Kalau nggak punya ilmunya, iya akan bermusuhan. Gara-gara apa? Harta warisan dari orang tuanya. Banyak sekarang anak-anak, pemuda-pemuda milenial bertengkar, berebut harta warisan orang tuanya. Padahal kewajiban kita sebagai anak, sebagai pemuda, yaitu berebut bagaimana merawat orang tuanya, membahagiakan orang tuanya, bukan berebut harta warisannya sampai bermusuhan satu dengan yang lainnya. Kembalikan aslimu dzata bainikum, perbaiki dasar-dasarnya, perbaiki. Kalau tidak bisa, nggak akan tercapai cita-citanya. Yang menjadi tujuannya sudah, dasarnya sudah nggak benar, sudah rapuh. Nggak akan bisa untuk melanjutkan taat kepada Allah, taat kepada Rasul. Kalau di dalam hatinya ada kebencian, ada jiwa-jiwa permusuhan. Boleh kita marah, boleh sesama teman, sesama saudara boleh, tapi tidak boleh lebih dari tiga hari. Gimana dalilnya? Ada yang tahu dalilnya? Ustaznya, yang mau ke Yaman, nggak tahu dalilnya. Tidak halal bagi seorang muslim, maknanya
apabila membiarkan saudaranya, tidak menggubris saudaranya lebih dari tiga hari. Gimana? Hah? Gimana? Tidak halal berarti haram kalau tidak halal. Gimana? Lupa atau nggak tahu? Membiarkan saudaranya di atas 3 hari itu nggak boleh. Gimana? Karena la yuhilla lil muslimi ayyahjura akhahu fawqa salasin. Tidak halal alias haram bagi orang yang Islam membiarkan ayyahjura akhahu, membiarkan saudaranya, tidak menggubris saudaranya, tidak menegur sapa saudaranya fawqa salasin, di atas tiga hari. Ya halal, diharamkan. Kalau haram berarti dosa kalau dilakukan. Tidak halal marah-marahan lebih dari 3 hari, tidak halal, apalagi suami istri menang-menangan 3 hari, rugi. Cambuk-cambukan 3 hari rugi. Istri itu bidadari kok, anak-anak itu permatanya yang membuat adem tak kala dilihat. Kok bidadarinya cemberut, neraka. Harus kalau ingin bahagia harus jadikan surga rumah tangganya itu. Seperti Kanjeng Nabi, Kanjeng Nabi bersumpah, baiti jannati, rumahku surga aku. Istrinya bidadarinya, anak-anaknya hiasan permatanya, menyejukkan jiwanya. Makanya kalian jadilah anak-anak yang bisa menyejukkan pandangan orang tuanya, menyejukkan hatinya. Semua itu dilandasi atas dasar keimanan. Harus berjuang, niatnya harus diluruskan. Jangan sampai salah niat. Hijrahnya kalian harus diluruskan niatnya. Masuk ke bab hijrah, bab niat. Masuk dalam kitab Arba'in Nawawi. Udah hafal belum Arba'in? Sebelum berangkat ke Yaman itu harus hafal Arba'in. Hafal? Cuma hafal ujungnya toh. Innamal a'mal binniyat. Ada yang apa? Bab hijrah. Ada yang hafal kan? Kalau nggak ada tak tutup. Ayo ujungnya toh aja. Ujungnya innamal a'malu binniyati wa innamal likulli ma nawa. Terus wa man kana hijratuhu wa ma fiha. Jadi kalau hijrah harus karena Allah dan Rasulnya. Jangan sampai kita hijrah karena dunia yang kita kejar, harta rampasan kalau di sini, dan juga perempuan yang hendak kita nikahi. Di peperangan itu sudah dijelaskan, namanya anfal atau ghanimah. Ada fa'i juga, ada jasiyah juga.
Ada juga budak-budak perempuan jadikan selir, kalau cantik. Kalau cantik dijadikan selir. Oleh dewa 19 dibuat nyanyiannya, jadikan selir. Nggak boleh. Niatnya nggak boleh. Niatnya harus hijrah karena Allah dan Rasulnya, wa atiullah wa rasulahu in kuntum mu'minin. Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma ذكرنا minhu la nasina alimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-layli wa atrafan nahar waj'al lana hujjatan ya rabbal alamin. Cahaya 1000 bulan yang dimasukkan oleh malaikat ke dalam hati seorang hamba pilihan atas perintah Tuhannya, memancar dengan dahsyat penuh cinta, menembus relung-relung jiwa yang gelap penuh nista, berubah menjadi terang penuh kasih sayang. Itulah Lailatul Qadar.